seperti apa lingkungan kita, itu ngaruh ke penyakit. Yang keempat, pergaulan, dengan siapa kita bersahabat, itu ngaruh. Makanya kan dengan COVID ini jaga jarak, nanti nyebar ya, diisolasi, kita nggak bisa kena. Yang kelima, itu adalah karena keilmuan. Misalkan dia masalah susuk, misalkan dia ngisi kekebalan segala macam, itu karena keilmuan. Yang keenam, karena beban pikiran atau kosong pikiran. Sama, jangan terlalu penuh, jangan terlalu kosong. Beban pikiran, banyak pikiran bahaya. Kalau gitu udahlah, kosongin aja, bahaya lagi, stres ya. Beban pikiran, dikosongin sama dia. Ini yang banyak yang kosong. Yang kosong. Jadi pikiran itu jangan terlalu kosong, jangan terlalu penuh. Ya. Jadi segitu saja. Terus apalagi yang ketujuh, karena faktor gangguan jin, jelas ya. Gangguan jin, entah itu jin kiriman, entah itu jin natural, entah itu jin yang diundang, entah itu jin yang terikat, entah itu jin yang diinstal. Karena jin ada 5. Ada jin yang diinstal oleh iblis, itu nanti yang kita bangkitkan. Ada jin yang natural, karena emang kitanya emang main ke sejin, kitanya main ke Alexis, ya wajar lah. Itu setan semua. Itu wajar lah. Itu setan semua itu. Itu enak, itu kan buat medium. Enak ya, itu nggak usah medium lagi, itu udah peramakan. Langsung nyata. Kita nggak mau lagi hutan-hutan, setan semua di situ kok. Imannya hancur semua. Malah lebih sopan pocong sama kuntil lah, mereka untuk aurat ke. Apalagi pocong, kita kalah sama dia. Alexis buat telanjang semua, kalah sama jin yang pocong. Kuntil itu dia rapi untuk aurat. Malah arahan yang penampakan yang seperti itu. Apalagi yang ke-8 yang membuat kita itu sakit adalah karena ngebatin atau tekanan batin. Entah itu karena galau atau gegana, gelisah, galau dan merana, atau andilau antara dilema dan galau. Atau dia sedih, atau dia frustasi, depresi, dia nggak terima hidup ini, atau dia misalkan keselan, jekelan, mudah marah, mudah emosi, mudah dengki, mudah iri, mudah sombong, mudah ria. Bang, mau mana? Mandi, silakan. Silakan kalau mandi silakan ya. Mau bareng boleh. Silakan. Pentung-pentungan. Iya. Itu akan membuat kita sakit. Apalagi yang ke-9. Yang ke-9 itu yang membuat kita sakit karena faktor ain. Nah, ada tuh penyakit namanya penyakit ain. Pada denger nggak ain? Nah, nanti kita akan bahas apa itu ain. Akan saya bahas tentang ain. Ain itu apa sih? Ain itu penyakit karena kita sering dipuji banyak orang. Kalau kita sering dipuji, habis kita. Kelas berat itu. Nah, jadi ain itu pandangan kedengkian dan pandangan pujian. Ain itu artinya mata. Namanya lara ain, penyakit ain. Nih, jadi kalau kita sering dipuji oleh banyak orang dan kita bangga dengan pujian itu, maka kita akan kena ain. Ain itu bukan hanya ke manusia, apa saja yang dipuji, entah itu pohon, entah itu kendaraan, entah itu mobil, apa yang kita miliki dipuji orang, hancur mati semuanya. Nah, contoh nih, Kang Bilal punya pohon mangga. Kata Kang Denny, wih, bagus banget ini, buahnya pekar, gede, pulen, semok. Aduh, mangga apa? Bahkan dia itu lebih cepat dari maut. Karena Bilal itu ain itu bisa melewati takdir kita. Misalkan takdir Kang Bilal, misalkan si A ini di loh mahfudnya, di azalinya meninggalnya pada usia 65 tahun. Tapi kalau udah kena ain, walaupun usianya masih 25 tahun, mati langsung. Betul. Dia lebih cepat daripada takdir. Itu ngerinya ain, ya. Apalagi manusia. Nah, ketika orang itu kena ain, maka akan kena 4 efek samping. Pertama, mati. Yang kedua, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Udah diruqyah, udah berobat ke semua rumah sakit udah. Siloam, udah ke Cipto, udah ke Malaysia, Singapura, Brunei, udah sampai ke Amerika, masih parah penyakitnya. Diruqyah oleh sebuah ruqyah, ngomong setannya. Nah itu kalau udah kena kayak gitu Pak, itu namanya kena ain. Saya pernah ngeruqyah anak kecil, dia cantik banget,
tapi dia udah usia 7 tahun nggak bisa ngomong. Padahal dia cantik, bagus badannya. Ibunya cantik, bapaknya orang Belanda. Ternyata dia kena ain. Karena si anaknya ini dari kecil, saya tanya, ibu, gimana anaknya bu? Sering posting nggak? Iya Ustaz. Dia di Facebooknya itu, di Instagramnya dia sering posting anaknya, lucu kan, bagus. Banyak orang yang like, sampai 1000 lebih. Emang cantik pak. Kata saya, ini segini aja udah cantik banget kata saya. Selama ini saya paling perawannya gitu saya tanya. Gitu. Bagus saja. Hati dulu ini mah waktu saya masih bujangan gitu. Kan saya dari dulu kan yang rukiah dari sebelum saya nikah. Jadi waduh saya ini usia 7 tahun aja udah cantik banget, apalagi udah perawannya, saya berani juga nih buat ngancangin. Nah, masya Allah gitu ya. Kasihan, jadi dia bisa ngomong itu kena ain. Makanya kita jangan terlalu sering nge-post yang kecuali kita semua orang nggak di like gitu. Makanya kita misalkan buat posting nggak di like, kita bersyukur. Kalau banyak share gitu, ya itu kena ain akhirnya. Termasuk kita nih jamaah banyak, kita langsung lawan majelis. Nantinya seperti yang sudah saya jelaskan kenapa istilahnya para wali itu mereka umurnya panjang-panjang. Jangan kaget wali itu ada umurnya sampai 600 tahun, 7 tahun, karena mereka bersembunyi di hutan-hutan. Selain sakit parah nggak sembuh-sembuh, Ain. kalau kena ain jadi gila. Nah kalau ada yang gila itu ternyata kena ain. Makanya kebanyakan sebetulnya kalau kita perhatikan yang gila itu bukan orang miskin tuh, orang kaya. Orang kaya, karena semua orang terlalu dimanja, terlalu dipuji, abis anaknya gila, stres, atau broken home di rumah. Yang keempat itu karena jadi bandel, nakal. Itu satu efek. Kalau anak kita badannya minta ampun, dirukiah masih bandel, itu kena ain. Dan yang paling cepat ke anak itu ain itu adalah orang tua yang selalu bilang ke tetangga masyarakat, bu, anak saya mah udah sekarang juara pertama, kuliahnya begini. Yang satu di UIN, yang satu di Untirta, yang satu di UGM. Karena kan penyakit Allah yang ciptain, Allah juga kasih caranya. Nih, kita yang mujinya, kalau mau muji, misalkan Kang Bilal mau muji Kang Denny, awalnya dengan Masya Allah. Lu jelekin terus kan? Jelekin terus. Iya enggak. Saya bersyukur. Kalau kita dipuji, itu kita akan jatuh. Tapi kalau dihina, kita akan naik derajat. Makanya sahabat yang baik harus saling menghina kita. Awas. Kan gitu Pak. Kan kita maksudnya ngedam supaya dihina orang. Ya kan ikut ya. Betul. Jadi kita jangan marah kalau teman kita ngeledek ngebully. Alhamdulillah. Nanti kita naik punya tingkatan langit. Kayak gitu lagi dipitnah. Wah, lu kita fitnah. Kang Igun tuh, misalkan dia habis cabul. Wah, kita beritahin. Kang Igun senang. Langsung itu langitnya langsung 20 langit. Beneran. Kang Aput nangis dari lagi. Betul lah. Kang Aput sih nangis. Itu los terus itu lu. Nah kalau saya banggakan, terus aja Gun. Di atas Gun. Baca doanya nih. Ini doa anti ain. Ini dari Nawawi. Doanya adalah ini yang dihafalkan ya, karena ini penting. Jadi juga yang sering saya baca. Ini yang sering saya baca kan juga takut kena ain. Takut apa yang tulisan saya atau foto saya atau kegiatan saya itu membuat orang muji saya juga sama takut kena ain gitu. Makanya doanya adalah Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun wa la tu'akhirni mimma yaqulun. Japri kan. Nanti saya japri. Itu doanya. Kan soal doanya gitu kan. Makan aja kita doanya untuk baik anak, termasuk kita kalau musuh setan itu doanya. Doa musuh setan. Allahumma barik lana. Iya, waduh, setan gua mau dimakan. Takut dia itu doa musuh setan. Allahumma barik lana. Ngomong setannya ke saya ya. Bener kan? Kalau itu kan bisa pas lagi ada orang muji, langsung kita langsung defense sendiri. Kalau itu mah saya bukan nggak bisa apa-apa. Pas lagi orang muji, itu gimana? Itu juga boleh. Yang keduanya kita jangan bangga aja. Artinya gitu, ketika dipuji biasa saja. Itu maksudnya kita esensi dari ngedam itu di antara esensi ngedam. Kita antara pujian dan biasa saja. Kita dihina nggak terbang, kita dipuji nggak terbang gitu, dihina nggak tumbang.
biasa aja gitu. Dipuji kita nggak bangga, nggak seneng, biasa aja. Dihina pun kita nggak sakit hati. Nah itu kayak gitu. Kalau kita dipuji bangga, dihina kita nggak terima, sama-sama kita akan siksa gitu. Makanya kalau dipuji kita bisa saja. Yang ketiganya, ketika ada yang muji, baca doa pujian, yaitu Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Nah, itu. Kenapa kok kita kalau dipuji itu kena ain? Karena pujian itu hanya untuk Allah, hanya untuk Maha Abadi. Makanya puji kebagi 4 kan. Ada puji kodim alal kodim, kodim al hadis, hadis alal kodim, al hadis. Semua pujian itu ke Allah. Walaupun saya ke Kang Bilal, Masya Allah ganteng amat, ke Allah tetap pujinya. Itu poin. Puji kodim, hadis alal kodim gitu. Nah seperti itu ya. Itu ain. Jadi cara kita agar selamat dari ain, pertama jangan bangga, jangan senang ketika puji, biasa saja gitu. Yang keduanya, katakan Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Makanya saya selalu ngasih contoh teman-teman kalau kita sedekah, Alhamdulillah dimampukan untuk sedekah. Terus setelah Alhamdulillah Rabbi, baca doa tadi, Allahumma jalni khairan mimma yadunun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Biar kita akan air. Apa sama? Minta orang upload, Iya, minta. terminta Pak. Nanti saya kasih ya, jadi di hati kita kepada Allah itu doanya. Terus apalagi yang berikutnya yang membuat kita sakit, yaitu karena angan-angan atau banyak khayalan. Kalau kita banyak angan-angan, terlalu banyak rencana, terlalu banyak keinginan gitu, pengen ini, itu yang membuat sering sakit. Jadi kita udah hadir aja, boleh kita punya planning, tapi jangan terlalu banyak gitu. Wah, inilah untuk gini. Jadi terlalu betul amal, banyak angan-angan, banyak khayalan. Nanti pengen begini, gitu. Kalau kebanyakan angan-angan, itu bahaya, itu nanti kena penyakit kita. Gue punya uangnya cuma 2 juta, pengennya Lamborghini. Gue kita muka pas-pasan. Yang ke-11 yang membuat kita sakit adalah karena takut kemalasan. Orang itu kalau sakit agak dulu, ini ciri orang itu pasti malas. Orang kalau rajin, insya Allah dia sehat. Rajin mengkonsumsi makanan yang sehat, rajin olahraga, rajin zikir, rajin beramaliyah, rajin sodako, insya Allah. Orang yang tidur nganggur, Rajin tidur. Yang berikutnya yang membuat kita sakit adalah karena kita sering berpikir negatif atau suudzon, victim. Nah kalau kita sering suudzon, itu akan mudah sakit. Makanya kita dirubahlah pikiran kita, pandanglah setiap orang itu dari sisi kebaikannya gitu. Nah itu ya, kalau kita pikir kok Victor keras mulu pikirannya itu gampang sakit. Seru. Ini kata Kang Bilal, ini kayaknya malam ini gua semua nih. Habis semua. Karena faktor kurang. Pertama kuman, kurang, kudis, kutil, Ada. Jadi kalau kuman kurang iman, kalau kudis kurang disiplin, kalau kutil kurang tatul Quran, kayaknya jadi kurang. Banyak kurang. Banyak kurang, jadi kekurangan. Kita itu kalau ada banyak kekurangan, gampang sakit. Awalnya kan kekurangan duit. Artinya kekurangan, bener nggak? Kekurangan gizi kan, kekurangan gizi, kekurangan uang, gampang sakit. Lihat di Afrika banyak yang sakit karena kekurangan gizi seimbang kan. Makanya kita harus stabil. Jangan terlalu kurang dan jangan terlalu berlebihan, sedang aja standar. Kalau berlebihan kita stres juga. Kurang darah bahaya, tinggi darah bahaya, jadi stabil. Pas. Iya Pak, kita kalau kurang duit, kita sakit. Nih, Kang Bilal diuji dengan kepahitan, diuji misalkan dengan sakit. Kita insya Allah masih bisa sabar. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan, diangkat jabatan, kadang kita nggak bersyukur, lupa daratan, gitu ya. Ya, kita lebih susah bersyukur daripada sabar. Sabar, walaupun itu berat, tapi masih bisa. Kang Denny diuji dengan misalkan jatuh miskin, masih kuat sabar. Hobi dia mah. Hobi. Dia jadi hobi dia. Ayo siapa yang kaya yang takut berat sini oper.
Tapi ketika misalkan Kang Andre diuji dengan kekayaan, kenikmatan, lupa dengan tangga musuh. Terus apalagi yang ke-18 yang membuat kita sakit, ya, karena penyakit yaitu kualat. Ya. Ini kualat, jangan salah. Bahkan kualat ini lebih bahaya daripada AM. Kalau AM kan cuma 4 doang tadi efeknya. Kuat banyak nih kayaknya. Waduh. Iya, itu buktinya maling kundang dia sampai di batu ya. Itu karena kualat. Lebih ngerian kualat. Kalau AM cuma 4 doang tadi. Apa tadi? Sakit yang gak sembuh-sembuh, mati mendadak, terus nakal, bandel, terus sama jadi gila. 4 doang kalau kena AM. Tapi kalau kualat, semua aspek kehidupan hancur. Kang, kalau baiknya doa yang terhindar dari ain itu tiap habis sholat atau sehari sekali apa gimana? Saya sekali aja. Oh, sehari sekali aja. Kali aja. Kayak kita aja kan mau makan, nggak tiap hari kita bagaimana gitu kan. Tapi kalau beda, Oh, beda. iya harusnya 5 kali. Makan kita lebih sama. Malah dipuji terus dia. Kalau udah sehari yang baca saya aja, anak istri saya udah terbebas ain atau anak istri saya sendiri harus baca sendiri-sendiri. Baca aja kita juga. Oh dia baca sendiri masing-masing ya. Ini masalah dipuji terus Kang, Oh, makanya gitu, iya, iya, harus banyak gitu dipuji terus. Woi, lu bukan aing lagi, Aif. Ogin udah. Kalau misalkan mau sama kita aja, ada lagi doanya. U'idzuka bi kalimatillahi tamma wa min kulli syaitani wa min kulli ainil lama. Ada itu untuk mendoakan anak kita, keluarga kita agar terhindar dari itu bisa tuh buat u'idzuka atau u'idzukum bi kalimatillahi tamma wa min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lama. Itu doa agar kita jangan ain anak kita semuanya. Nah, Bisa. ini yang trending topik itu. Trending topik ya. Trending topik itu kalau share di grup. Itu kalau buat Banyak kan orang tua semua kan di grup. kalau buat konten tuh karena belum Iya. ada yang kayak gitu. Belum ada, bener kan? Gitu. Terus yang Dijikirin sama 2 orang. Panas ya. tadi kan apa adalah kualat. Kenapa kita kena kualat? Kualat itu adalah penyakit karena kita telah melukai atau menzolimi seseorang. Makanya kata Rasulullah ada 2 siksaan yang langsung waktu itu juga Allah siksa. Langsung itu juga langsung Allah buktikan di dunia ini juga. Pertama yaitu al-bagyu, yang kedua kita ikul walidain. Al-bagyu itu tadi itu karena kita menzolimi, menyakiti, entah menyakiti para aulia, entah kita menyakiti orang tua yang disebut dengan yaitu apa namanya durhaka ke orang tua, entah itu kita menyakiti guru, entah kita menyakiti anak yatim, kan jelas kalau apa namanya di suatu itu kan suatu ayat itu kan Aro'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi orang yang menghardik anak yatim itu kan akan kena kualat. Terus Walaupun tuh anak yatim yang ngeselin atau gimana gitu, iya, nggak boleh. walaupun anak yatim itu ngeselin kita, jangan sampai kita nyakitin dia. Karena itu salah satu yang udah disengat Rasulullah. Orang tua kok masih kasar. Ini ilmu loh buat. Jangan sakiti para aulia. Tapi kalau kualat kebanyakan itu lebih cepat bila mana kita menyakiti para aulia. Makanya nih kedua menyikapi seorang wali. Wali mah jangan dicela dan jangan diikuti. Kalau kita masih ragu, gitu. Bagaimana solusinya? Cintai aja gitu. Senang aja senang gitu. Takutnya kasihan. Toreko enggak, misalkan Dapat kualat. wali ya kan kasihan dia. Iya benar kan itu yang Menyakiti para aulia, menyakiti guru mursyid sama aja menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah sama aja menyakiti Gusti Allah. Jelas berarti. Iya. Makanya wajar ketika Yai bilang siapa yang saya nggak suka gitu kan, maka kan umatnya Allah. Makanya yang non kecil lagi. Itu makanya kita semoga dengan kita kajian adab ini kan nanti kalau berbicara kualat itu kembali ke adab lagi. Iya. Nah kebanyakan kan tadi kenapa saya bilang kebanyakan yang kena kual itu adalah kepada waliullah karena mereka tidak beradab kepada guru silsilah atau kepada wali yang lain gitu.
walaupun itu bukan gusisila, kita menyakiti aulia misalnya satu caranya beradab. Segitu doang. Orang yang nggak beradab itu pasti kan kepala. Nah, itu min dzalik.